C. Paling perdana. Penghuni Rusunawa Marunda di Jakarta Utara terkejut dengan penjarahan aset yang terjadi siang bolong di 500 unit klaster C. Warga mempertanyakan ketidakhadiran pengelola saat kejadian berulang selama 2 bulan terakhir. Menurut kesaksian, pencurian terjadi terang-terangan tanpa intervensi dari pengelola, meskipun pos security dan kantor pengelola tidak jauh dari lokasi. Aksi penjarahan ini meningkat setelah penghuni direlokasi dengan para pelaku yang nekat merusak struktur bangunan untuk mengambil besi, pipa, dan kabel. Selamat malam Indonesia dan selamat hari Selasa. DNP Evening News kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi yang faktual dan terkini. Untuk edisi Selasa 18 Juni 2024, saya Andika Rizky Rahansyah. Berikut adalah fokus utama kami untuk malam ini. Korban tewas kebakaran gudang LPG di Denpasar, Bali bertambah jadi 16 orang. Gunung Semeru erupsi 2 kali, warga diimbau menjauh dari radius 13 km. Serta Satria Muda Pertamina mengumumkan perpisahannya dengan Mike Henry. Vice President atau VP Imbangan Audit Eksternal PT PLN Persero, Dwi Suryo, meninggal dunia saat menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Dikutip dari kantor berita Antara, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menyatakan Dwi Suryo meninggal dunia pada Senin 17 Juni lalu. Adi mengungkapkan jenazah Dwi Suryo akan dimakamkan di Mekah, Arab Saudi. Ia lalu mengucapkan terima kasih atas doa yang diberikan kepada almarhum dan memohon maaf jika ada kesalahan yang dilakukan. Sebelumnya Dwi Suryo memulai karirnya di PLN sejak tahun 1993 sebagai instruktur Udiklat PLN Suralaya. Kurang lebih 10 tahun Dwi Suryo mengembang jabatan tersebut. Dwi juga pernah menjabat sebagai Vice President Public Relation PLN dan Manajer SDM dan Umum PLN wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Hingga saat ini sudah ada 138 jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia di Tanah Suci. KJRI Jeddah mencatat faktor utama pada jemaah Indonesia yang meninggal dunia sebagian besar karena penyakit bawaan. Beberapa di antaranya seperti penyakit jantung iskemik, jantung hipovolemik, radang paru-paru, neoplasma, pneumonia, asma, gagal ginjal, tuberkulosis, hingga hipertensi paru. Korban tewas akibat kebakaran gas LPG di Denpasar, Bali kembali bertambah dari sebelumnya 13 orang menjadi total 16 orang. Pasien terbaru yang meninggal dunia imbas insiden di Jalan Kargo 2, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ini antara lain yang pertama, Diki Pancaramdani, 19 tahun, meninggal dunia pada Senin 17 Juni pukul 7:15 waktu Indonesia Tengah dengan luka bakar 63%. Yang kedua, Muhammad Sofyan, usia 27 tahun, meninggal dunia pada Senin 17 Juni pukul 19:58 waktu Indonesia Tengah dengan luka bakar 84%. Yang ketiga, Didik Suryanto, berusia 49 tahun, meninggal dunia pada Selasa 18 Juni pukul 4:27 waktu Indonesia Tengah dengan luka bakar 84%. Sementara 2 pasien atau korban yang dirawat di RSUP atau Rumah Sakit Umum Persahabatan Profesor Ngurah bernama Ahmad Tamyiz Muzaki, berusia 25 tahun dengan luka bakar 72%, dan Suher Minadi, usia 47 tahun dengan luka bakar 30%. Sebelumnya Dr. Afan Priyamodo, Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Persahabatan Profesor Ngurah menerangkan pihaknya merawat 17 korban luka kebakaran di gudang gas LPG. Korban diantaranya di antara masyarakat langsung, 8 korban lainnya rujukan dari
RSUD Mangusada Kabupaten Badung, 3 korban dari Rumah Sakit Surya Husada Ubung Denpasar, dan 2 orang korban rujukan dari Rumah Sakit Balimet Denpasar. Sebelumnya kebakaran yang terjadi di gudang LPG diduga merupakan tempat praktik pengoplosan gas tabung LPG ukuran 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Sementara itu Polda Bali masih melakukan investigasi atas kemungkinan itu sambil menyebut gudang itu pernah digerebek dan tidak mempunyai izin dari Pertamina. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar mengaku mendapatkan banyak laporan dari jemaah haji Indonesia terkait fasilitas dan penyelenggaraan proses ibadah haji tahun ini. Laporan tersebut beragam, mulai dari fasilitas yang kurang memadai. Salah satu yang disoroti adalah pendingin ruangan atau AC yang tidak berfungsi secara optimal. Laporan lain yakni masa terkait tenda untuk jemaah haji yang melebihi kapasitas. Bahkan menurutnya ada yang tidak mendapatkan fasilitas kasur. Sebelum itu Ketua Umum PKB itu juga mengungkap ia menerima laporan keterlambatan bus yang aman mengantarkan jemaah menuju Arafah. Hal itu yang diketahui setelah melakukan pemantauan langsung ke Misfalah. Melihat dan mendapatkan laporan dari jemaah haji Indonesia itu, Cak Imin memastikan akan membentuk panitia khusus atau pansus untuk mengevaluasi temuan-temuan tersebut. Pansus tersebut nantinya akan mendalami lebih lanjut terkait temuan-temuan tersebut. Ia mengatakan penelusuran akan dilakukan terkait kesalahan manajemen agar ada perbaikan di masa yang akan datang. Gunung Semeru kembali mengalami erupsi sejumlah 2 kali pada Selasa 18 Juni dini hari. Gunung Semeru saat ini berada di level 3 atau siaga. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Berdasarkan informasi letusan gunung api yang dirilis di situs resmi Magma ESDM, erupsi Semeru ini terjadi pukul 4:42 waktu Indonesia Barat dan pukul 5:39 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Sigit mengungkap tinggi kolom tidak teramati ketika erupsi pertama. Erupsi hanya terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 124 detik. Hal yang serupa terjadi tinggi kolom erupsi kedua juga tidak teramat. Namun erupsi kedua terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 112 detik. Sigit melaporkan visual Gunung Semeru pada Selasa pagi tertutup kabut, sementara asap kawah tidak teramati. Untuk cuaca hari ini cenderung berawan hingga mendung dan angin lemah ke arah barat. Oleh sebab itu ia juga mengimbau warga untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah karena rawan terhadap bahaya lontaran batu atau pijar. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Kita beralih ke berita mancanegara di mana jaksa resmi mendakwa mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra karena mencemarkan nama baik kerajaan Thailand pada Selasa 18 Juni ini. Namun Thaksin mendapatkan jaminan dari pengadilan sehingga tidak akan menjalani penahanan sebelum sidang usai resmi didakwa. Jaminan itu didapat usai miliarder berusia 74 tahun tersebut memintanya. Dikutip dari AFP, pengadilan telah membebaskan Thaksin dengan jaminan 500.000 baht atau sekitar 223 juta rupiah dengan syarat tidak boleh meninggalkan negara kecuali diizinkan. Thaksin terancam hukuman hingga 15 tahun penjara jika terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap kerajaan Thailand. Pencemaran nama baik ini buntut wawancaranya pada tahun 2015 silam dengan media Korea Selatan. Thailand saat ini memiliki beberapa undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarganya dan menjadi aturan pelindung kerajaan paling ketat di dunia. Masing-masing kasus pencemaran nama baik kerajaan Thailand bisa menyebabkan pelaku dipenjara hingga 15 tahun penjara. Para kritikus menilai undang-undang itu telah disalahgunakan kerajaan
untuk membungkam kebebasan berpolitik. Dugaan penyalahgunaan sudah berlangsung sejak protes anti pemerintah pecah di negeri Gajah Putih itu pada tahun 2020 dan 2021. Kasus terhadap Thaksin merupakan satu dari 4 kasus yang menyeret tokoh politik ternama Thailand. Mahkamah Konstitusi Thailand saat ini juga membahas kasus Perdana Menteri Srettha Thavisin terkait dugaan pelanggaran etik, buntut penunjukan wawancara dalam kabinet, hingga upaya membubarkan partai oposisi pemerintah Move Forward Party atau MFP. Pengadilan diperkirakan akan mengumumkan sidang atau tanggal putusan berikutnya untuk kasus-kasus yang melibatkan Srettha dan MFP dalam waktu dekat. Kita masuk ke segmen Salam Olahraga, di mana klub basket IBL Satria Muda Pertamina mengumumkan perpisahannya dengan Mike Henry. Shooting guard yang pernah bermain untuk Memphis Grizzlies ini bergabung dengan tim asal Kelapa Gading pada tahun 2023 lalu bersama dengan sejumlah pemain impor lainnya seperti Jared Shaw dan Trey Davis. Dikabarkan Mike Henry akan digantikan oleh Elgin Cook. Dalam akun Instagram pribadinya, Elgin sempat mengunggah story yang menunjukkan pemandangan daerah pusat kota Jakarta. Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News malam ini. Sebelum berpisah, berikut adalah kata perenungan dari Master Cheng Yen. Berdana bagaikan menebar benih. Pupuklah benih itu dengan hati penuh sukacita, benih baru bisa tertunas. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami redaksi online @dnpmedia.my.id. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, dan juga saksikan di kanal YouTube DNP Media Network. Dapatkan berita yang faktual dan terkini lainnya melalui situs kami news.dnnetwork.my.id. Saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam Indonesia.